Bab 126. Bola mata Zahwa dan Renata sama-sama melebar. Yang lebih tua segera menarik tangan Zahwa untuk masuk lebih dalam ke area rumah. Zahwa buru-buru mengeluarkan sebuah sticky note juga pena yang sejak tadi ada di kantong hoodie yang dirinya pakai. Cepat-cepat menuliskan sesuatu di sana. Tempat ini disadapkan. Aku sudah tahu. Itu yang Zahwa coret berantakan di permukaan note itu yang dengan cepat dirinya berikan kepada Renata. Renata nampak luar biasa terkejut ketika membaca tersebut. Sempat blank juga sesaat jika saja Zahwa tidak menggoyangkan lengannya dia mungkin masih tenggelam dalam keterkejutan. Wanita itu buru-buru mengangguk sebagai konfirmasi setelah kembali menginjak bumi. Renata, buka pintunya. Apa-apaan kamu? Bukan begini rencananya. Kakak pergi aja sekarang, lewat jalan belakang rumah ini, nanti kalau keluar kakak belok kanan terus lurus aja, tepat di jalan kecil samping toke bangunan ada mobil Bang Dion yang sudah menunggu. Zahwa menulis kembali. Apa maksudnya? Meninggalkan lo? Gue gak ngerti. Renata membalas tepat di bawah tulisan Zahwa. Renata, percaya aku aja. Cepat pergi kak, enggak ada waktu lagi. Bahaya kalau kak Renata masih ada di sini. Setelah membaca itu, Renata menggeleng kuat namun Zahwa meremas tangannya sambil mengangguk dengan ekspresi yang begitu bersungguh-sungguh berusaha meyakinkan yang lebih tua. Air mata Renata kembali jatuh, ekspresi penuh bersalahnya kini juga bercampur rasa tersiksa. Sama sekali tidak mengerti dengan jalan pikiran Zahwa. Apa-apaan semua ini? Apa yang tengah Zahwa rencanakan? Zahwa sudah mendorong-dorong tubuhnya. Melalui gerakan bibirnya bisa Renata jelas baca kalau wanita itu menyuruhnya untuk pergi. Maafkan aku kak, dan aku juga sudah memaafkan kak Renata. Mari kita hidup lebih baik. Setelah ini selesai, apa kita bisa bertemu lagi? Aku pengen sekali mengobrol banyak dengan kakak. Hidup yang baik ya, jangan berusaha menghilangkan janin kakak. Dia juga tidak bersalah. Jangan sampai kak Renata menyesal untuk yang kedua kalinya. Berhenti menyiksa diri, aku sedih melihat kakak kurus sekali begini. Makan yang banyak ya. Nanti aku traktir makanan apapun yang kak Renata mau. Aku pengen sekali melihat anak kakak. Iu adalah sticky note terakhir yang Zahwa berikan kepadanya sebelum Renata keluar dari pintu terpencil yang wanita itu bahkan tidak tahu ada pintu itu di rumah ini. Malahan Zahwa yang menunjukkannya seolah dia sudah begitu tahu dengan area rumah ini padahal tempat mereka bertemu sekarang adalah tempat yang sudah diatur oleh Jelita. Renata yang sudah berada di luar bisa mendengar bunyi pecahan kaca yang terdengar dari area rumah. Renata berlari pergi tergopoh-gopoh dengan tangis yang berderai juga gumaman kata maaf yang tiada henti. Sedang Zahwa berpura-pura menggerak-gerakkan kenop pintu di belakang rumah seolah dia tengah berusaha kabur ketika belasan lelaki berbadan besar menerjang masuk. Yang Zahwa lihat terakhir kali adalah kepalanya yang dihantam menggunakan benda tumpul lalu kesadarannya hilang dalam sekejap. Renata tidak tahu mengapa bisa-bisanya air matanya terjatuh seolah tanpa rem. Benar-benar menetes tiada henti seberapa kuat pun akal sehatnya mencoba untuk menahan hal tersebut. Mungkin karena selama berbulan-bulan belakangan Renata hanya menyangkal rasa sakitnya, mematikan hati juga membangun dinding kokoh hingga mati rasa. Merasa terpuruk lalu sekalian saja hidup tanpa adanya sinar dari cahaya harapan. Tentang sesuatu yang bernama bahagia. Hatinya menjadi sedikit goyah ketika drop lalu dilarikan ke rumah sakit hari itu. Pembicaraan emosionalnya dengan sang ibu mempengaruhi begitu besar belum lagi sikap Adrian akhir-akhir ini yang terlalu banyak memperhatikannya. Setiap hari berkunjung ke rumah hanya untuk memastikan Renata makan dengan benar. Memberikan seabrek obat sesuai dengan anjuran dokter untuk dirinya konsumsi selama 3 kali sehari. Renata bahkan tidak tahu obat mana saja yang ia harus minum ketika siang ataupun malam hari. Sesudah makan juga sebelumnya. Semua itu benar-benar Adrian yang mengaturnya. Renata tinggal meminumnya saja dengan menahan mual yang begitu menyiksa karena terlalu banyak dan besar obat yang harus dirinya telan.
Renata mengomel setiap hari, mendorong pria itu jauh-jauh dengan berusaha membuatnya tidak betah, namun pria itu tetap tidak bergeming. Renata keras, namun Adrian jauh lebih keras lagi dengan keinginannya itu. Adrian memanglah masih tidak mengatakan apapun, selalu mengelak ketika Renata meminta penjelasan apa maksud dari segala sikapnya itu, namun Renata bukan orang yang bodoh. Dia mengerti, namun hatinya menolak untuk luluh karena tatapan bersalah dari Adrian ketika melihat keadaannya yang terlalu memprihatinkan begitu jelas terlihat. Mulai dari ketika dirinya yang menatapi Renata yang selalu merokok tanpa henti sampai ketika dengan telaten dirinya memberikan obat satu persatu untuk Renata minum. Belum lagi, ada satu hal yang Renata sembunyikan sendiri di dalam hati. Beberapa kali dirinya merasakan tendangan dari sebuah nyawa yang ada di perutnya sekarang. Selama ini Renata benar-benar menganggapnya seolah tidak ada, namun jabang bayinya menendang seolah begitu bersemangat, seolah mengatakan bahwa dia ada di situ, seolah mengisyaratkan dia ingin hidup. Ketika pertama kali merasakan tendangan itu, ada perasaan hangat asing yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya bagi Renata, dia memikirkan nyawa lain di dalam perutnya setiap detik, bahkan ketika makan walaupun sudah kenyang, dia memaksa untuk makan lebih banyak lagi hanya agar berat badannya kembali normal sesuai dengan perkiraan rata-rata berat badan ibu hamil di usia kehamilannya yang kemarin menginjak 7 bulan sesuai dengan anjuran dokter. Diam-diam membaca apapun tentang fakta kehamilan, apa yang dianjurkan untuk dilakukan dan juga tidak. Tentunya, Renata melakukan itu ketika tidak ada siapapun di dekatnya. Ketika di hadapan Dian juga Adrian, dia akan kembali dingin seperti biasa. Masih kesulitan untuk meluluhkan gengsi yang sudah menjadi penyakit menahun yang dirinya derita. Lalu, ketika bertemu dengan Zahwa dengan perutnya yang nampak begitu besar, hati Renat sudah benar-benar hampir mendekati titik leleh. Ikatan batin seorang ibu entah kenapa dirinya bisa rasakan ada di antara mereka. Perasaan asing yang hanya seorang ibulah yang bisa merasakannya. Disambung ketika dia bercerita panjang lebar tentang masa lalu, maka hancur sudahlah tembok yang sudah terpasang berbulan-bulan itu. Kesedihan langsung mengalir deras tanpa ada lagi penghalang yang menahannya. Disambut tumpukan perasaan bersalah di ujung peraduannya karena Renata sadar, dia membawa Zahwa ke sini sebagai sebuah pancingan agar seseorang yang pernah menjadi adiknya itu bisa keluar dari sarang perlindungannya alias Renata, yang dia akui begitu bodohnya terlalu mudah untuk dihasut, membawa Zahwa terperosok jatuh ke dalam mara bahaya. Di satu titik dia merasakan lega karena akhirnya kata, maaf itu bisa dirinya sampaikan, namun kelegaan itu hanya bertahan ketika dirinya saling tatap beberapa detik dengan Zahwa sebelum tubuhnya didorong yang lebih mudah agar bisa segera pergi. Digantikan bertumpuk-tumpuk perasaan bersalah juga ketakutan tentang keadaan Zahwa yang akibat ulah kaki tangannya sendiri, malahan berada di ambang kritis yang mengerikan. Bodoh, brengsek, kurang ajar. Tiada hentinya segala umpatan itu Renata berikan kepada dirinya sendiri. Selagi terus melangkah dengan terlatih-tatih mengikuti arah instruksi yang tadi Zahwa berikan. Sedang kepalanya memutar segala kejahatan yang pernah dirinya berikan kepada adiknya yang bahkan tidak tahu salahnya apa. Keluar dari pintu, Renata terkejut menemukan jalan terlampau sempit yang ada di hadapan. Dia bahkan harus berjalan miring untuk keluar karena terapit di antara tembok tinggi. Pacuan jantung Renata bertalu menggila, memikirkan Zahwa yang sengaja menjebak diri di dalam sana juga dirinya sendiri yang bisa saja ketahuan. Napas Renata sudah pendek-pendek ketika berhasil keluar dari ruang sempit itu. Walaupun kakinya bergetar dan terasa sakit, Renata terus berjalan dengan air mata yang masih berderai. Menjadi lega luar biasa ketika dari kejauhan melihat Dion yang mondar-mandir di dekat mobilnya, kelihatan sekali begitu cemas. Sialan, lama banget sih. Pria itu tidak repot-repot menyembunyikan seruan kekesalan. Bahkan dia saja tidak mempedulikan wajah Renata yang mungkin saja sudah mengerikan karena tangisnya itu.
Dion menarik kasar tangan mantan istri sahabatnya yang kakinya sudah lecet di mana-mana karena berjalan tanpa alas kaki, belum lagi karena melewati celah luar biasa sempit tadi Renata harus terpaksa menginjak pecahan beling. Dion langsung mendorongnya masuk ke dalam mobil sambil terus mengumpat. Mungkin karena terlalu panik atau entahlah, itu pasti karena dia tidak suka saja dengan Renata. Dari dulu sahabat Dion ini memang selalu memperlakukannya dengan begitu senewen sehingga Renata menjadi maklum dengan sikap kasarnya itu. Tunggu dulu. Kok jalan sih? Zahwa gimana? Masa ditinggalkan begitu aja? Kita harus menolong dia. Renata buru-buru menahan tangan Dion yang sudah ingin menggerakkan setir mobil. Apa gue sedang melihat keajaiban dunia sekarang ketika seorang Renata dengan wajahnya yang penuh air mata lagi mengkhawatirkan orang yang begitu dia benci. Gue cuma berhalusinasi aja sekarang kan? Dion menjawab sarkastis dengan senyum meremehkan cenderung menghina. Lo bisa dengan puas mengatai gue nanti tapi tolong gue lagi serius sekarang, jawab Renata tanpa merasakan tersinggung sama sekali. Dion melengos. Ekspresi wajahnya kini berubah sedikit lebih serius. Zahwa tadi maunya apa? Menyuruh lo cepat-cepat pergi bukan? Ya sudah, gue cuma membantu walaupun gak ikhlas. Gue harus meninggalkan adik kesayangan gue di dalam sana. Kalau urusan menyindir, jangan ditanya, Dion itu sudah juaranya. Dia mulai menekan pedal gas lalu mobil pun berjalan menjauh dengan agak sedikit lebih cepat. Selain memang takut ada kejaran jalanan juga begitu lengang pun Dion juga sedang merasakan emosi, jadi melampiaskannya dengan mobil agak ugal-ugalan adalah yang dirinya lakukan sekarang. Ini sebenarnya maksudnya gimana sih? Gue gak ngerti. Seru Renata setengah frustrasi setengah merasakan takut. Dia menoleh untuk menuntut jawaban dari Dion namun sayang pria itu dengan wajahnya yang sama-sama begitu tegang hanya menggeleng. Cukup percaya sama rencana Zahwa aja walaupun gue tahu itu sangat nekat dan cenderung cari mati, jawabnya menghela napas keras. Tugas gue di sini adalah cuma memastikan lo bisa pulang dengan selamat, gue sudah berjanji hal itu sama dia. Jadi, dengan sangat amat terpaksa gue berusaha buat melaksanakannya dengan baik. Lo mending diem daripada gue semakin emosi. Gak bisa. Gue gak boleh pergi begini aja. Nasib Zahwa bagaimana? Dia sendirian menghadapi wanita sialan itu. Gue setidaknya harus melakukan sesuatu. Renata mengelak dengan suara yang patah-patah, memperlihatkan betapa kacaunya dirinya sekarang. Hatinya seolah ditekan habis-habisan sekarang. Lo sendiri yang menjerumuskannya ke dalam mara bahaya. Gak usah sok peduli. Menyesalkan lo. Dari dulu lo ternyata emang bodoh banget Renata. Mudah terhasut, gengsi setinggi langit, congkak dan enggak mau kalah sama sekali. Apa sih kebaikan yang lo miliki? Seberapa keras pun gue berpikir tetap aja gue enggak menemukan jawabannya. Heran kok ada ya manusia sejahat lo yang hobi banget menghancurkan hidup orang, seolah-olah lo manusia paling sakit hati di dunia ini. Seolah-olah cuma lo yang harus dipentingkan perasaannya. Ah, percuma kali ya gue ngomong begitu. Gue yakin si Wirya sudah sering mengatai lo begitu tapi lo enggak pernah sadar-sadar. Dion melengos sedang Renata mengepalkan tangan dengan begitu kuat ketika mendengarnya. Lo sendiri yang menjerumuskan dia, lo juga yang seolah terlihat paling tersakiti sekarang. Bola mata Renaga bergetar sedang kepalanya hanya bisa menunduk tanpa bisa menyangga apapun segala tuduhan kasar yang Dion berikan kepadanya. Gak begitu. Gue khawatir. Gue cuma, gak perlu, gak guna juga. Dion memotong tanpa hati. Dalam keadaan genting, mayoritas manusia akan merasakan ketidakstabilan emosi dan itulah yang Dion rasakan sekarang. Sekali lagi ngomong, gue akan mengeluarkan lo di tengah jalan. Pria itu melirik ke samping, bisa melihat dengan jelas keterpukulan Renata namun sayangnya Dion tidak merasakan kasihan sama sekali. Dia hanya teringat apa saja yang selama ini sahabat dan orang yang sudah ia anggap adik lalui gara-gara wanita itu saja.
Keterpurukan mereka di masa lalu membangkitkan emosi lama itu di keadaan sekarang yang luar biasa menakutkan baginya. Akhirnya, Renata tidak lagi mampu berbicara. Mobil sudah semakin laju menjauh sedang bahunya semakin merosot lemas tanpa energi. Iyo ini kemana? Kok jalannya ke rumah bokapnya Adrian? Renata yang sejak tadi hanya melamun memperhatikan keluar jendela seketika tersadar menatap jalanan yang ia lalui, apalagi sekarang mobil Dion yang berbelok memasuki komplek perumahan elit yang Renata tahu sekali rumah siapa yang ada di dalamnya. Dia cepat-cepat menoleh ke arah Dion, menuntut jawaban pria itu sekali lagi. Lo pikir lo bisa aman dengan pulang ke rumah lo sendiri? Bisa mikir nggak? Dion menyalak. Zahwa bahkan sudah merencanakan segalanya dengan mengutamakan keselamatan lo dan ibu lo. Mobil Dion berbelok masuk ke dalam sebuah perkarangan rumah dengan halaman besar, pagarnya sudah terbuka sedang penjagaan banyak sekali di luar, seolah sudah menunggu-nunggu kehadiran mobil Dion untuk sampai. Setelah masuk, pagar segera ditutup sedang Renata bisa melihat dengan jelas penampakan Adrian bersama sang ayah juga ibunya yang tengah menangis duduk di kursi. Melihat itu semua, Renata hanya bisa mematung. Lo sudah membuat dia berada di dalam mara bahaya, tapi bukannya keselamatannya sendiri yang dia pikirkan. Zahwa malahan terus mengulang-ulang permintaan agar lo bisa dibawa pulang dengan aman juga seluruh keluarga lo baik-baik saja. Mobil mesin mati dan Dion sekarang menatapi Renata yang sudah menangis lagi dengan pandangan menusuk. Keluar lo, Renata. Kalau sampai, suara Dion merendah penuh ancaman. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada Zahwa, gue mungkin adalah orang ketiga setelah Wirya dan Julian yang akan membunuh lo. Tidak ada yang Renata lakukan selain terisak-isak ketika keluar dari mobil. Kali ini tidak berusaha mengelak ketika Adrian langsung memeluknya. Renata hanya terus-terusan menggumamkan kata maaf sejak tadi. Langsung masuk saja. Jangan ada yang berada di luar lagi. Amankan semua tempat. Dia bisa mendengar ayah Adrian yang memberikan perintah sedang sang anak menopang pundaknya lalu menuntunnya untuk berjalan masuk. Zahwa, set. Adrian langsung menahannya berbicara. Sudahlah Renata. Sudahlah. Hanya itu yang Adrian katakan namun sudah bisa membuat tangis Renata mengalir lebih keras lagi. Berapa lama lagi kita sampai? Sesuai dengan petunjuk arah, kurang lebih 30 menit Pak. Kepala Jiandra menoleh hanya untuk memperlihatkan jejeran pohon di kiri dan kanannya. Sejak 1 jam yang lalu tidak ada lagi jalan aspal yang menjadi akses jalan. Hanya ada tanah seadanya yang tidak rata bentukannya. Beruntung saja tanah yang ia lalui tidak becek dan licin seperti yang biasanya terjadi ketika hujan sudah turun. Jika sudah begitu, Jiandra yakin sekali kalau perjalanan yang akan ia lalui akan terhambat juga memerlukan waktu yang akan menjadi lebih lama lagi, namun untunglah, tidak demikian meski kepalanya mulai agak pusing karena berjam-jam melewati jalanan yang tidak sepenuhnya rata. Percepat saja jalannya, ucapnya memberikan perintah karena sungguh walaupun tidak menampik jantungnya menjadi semakin berdebar, Jiandra hanya ingin segera bertemu saja dengan masa lalunya. Dibantu oleh mertua dari anaknya alias orang tua Wirya, Jiandra bisa menjadi mengetahui tempat persembunyian jelita dengan lebih cepat. Dia akui, wanita itu memang jenius karena luar biasa sesusah itu untuk mengetahui di mana keberadaannya bahkan dengan penelusuran dengan mengerahkan 2 keluarga. Sejak kapan kamu berubah sejauh ini? Jiandra meratap getir di dalam hati. Mempertanyakan hal yang sama sejak kemarin-kemarin. Teringat akan dulu ketika mereka masih remaja yang masih berusia belasan tahun ketika bertemu. Jelita hanya lahir dari keluarga sederhana dengan kepribadian lembut dan ceria. Benar-benar sangat mirip dengan Zahwa, bahkan sedikit pun aura kejahatan sama sekali tidak ada yang memancar dari tubuhnya. Jadi, bagaimana bisa wanita itu bisa-bisanya jatuh ke dalam dunia bawah tanah yang terkenal keras dan tidak memiliki hukum? Maksudnya, bagaimana bisa dirinya berubah sedrastis itu? Bagaimana caranya bisa masuk ke dalam sana? Dia,
Dengan tubuh kecil dan kurusnya itu bagaimana bisa menjadi pimpinan paling berpengaruh untuk jalan masuknya segala barang ilegal ke dalam negeri? Siapa yang membawa dan menjerumuskannya? Berbagai pertanyaan itu memenuhi kepala Jandra sejak lama. Cek, sial. Gara-gara memikirkan jelita, otak Jandra menjadi tidak bisa berhenti memikirkan kenangan masa lalu yang pernah mereka lalui. Waktu di mana ketika Jandra merenunginya sekarang, dia menyadari betapa hatinya tertutupi oleh cinta yang begitu besar sehingga menutup kepekaannya dalam membaca situasi dengan sekitarnya sebab fokus Jandra juga arah tujuan hidupnya tertuju begitu lurus hanya kepada jelita seorang. Terlalu dimabuk cinta membuatnya begitu bodoh padahal jelas-jelas jelita akan menjadi lebih ceria ketika bersama Irwan saja. Mereka selalu bertiga dulu namun jelita hanya selalu banyak berbicara ketika dengan Irwan saja sedang Jandra harus bersusah payah membangun obrolan terlebih dahulu agar jelita mau berbicara dengannya. Bodoh. Dibutakan cinta, Jandra menjadi menolak untuk berpikiran yang macam-macam selain bisa menghabiskan sisa umur hidupnya dengan jelita yang sudah ia persunting. Jandra tanpa sadar melengos, menyumpahi diri sendiri. Jika saja dirinya bisa membaca situasi, dia akan merelakan jelita dan Irwan bersatu bukannya memperumit keadaan dengan lebih lambat mengetahui mereka bermain di belakang lalu dampaknya akan menjadi seperti hari ini. Terlalu bodoh, Jandra, umpatnya sekali lagi. Mobil di depan berhenti entah sudah berapa lama mereka melaju. Sejak tadi Jandra hanya melamun saja melihat area luar. Otomatis mobil kedua di mana Jandra berada juga berhenti kemudian diikuti dengan mobil ketiga dan keempat yang ada di belakang.